Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, potensi banjir di Kabupaten Sekadau dan 3 kabupaten lainnya masih tinggi. Apalagi potensi hujan di timur Kalimantan Barat masih kerap terjadi. Menteri Sosial Risma hadir di Kalimantan Barat untuk meninjau banjir dan menyerahkan bantuan secara langsung. Hal ini dikatakan Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini saat mengunjungi Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sekadau pada Rabu siang. Dengan menggunakan perahu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini membagikan ratusan paket sembako kepada warga yang terdampak banjir. Risma mengatakan butuh penanganan khusus dari semua pihak untuk mengatasi banjir yang merendam di 4 kabupaten di Kalimantan Barat. Selain itu, Kementerian Sosial sudah menerjunkan tim untuk memantau kondisi banjir di beberapa kabupaten yang banjir di Kalimantan Barat dengan fokus utama adalah membantu korban banjir. Warga bisa survive gitu ya. Nanti kita lihat kalau memang kita berikan bantuan tadi sembako, apakah itu masih dibutuhkan nanti dapur umum dan sebagainya. Nanti staf saya pasti ada yang di sini. Staf saya masih ada di sini, ada di Sanggau, ada di Sintang dan ada di Melawi. Staf saya ada di semua tempat. Nah, itu yang pertama. Yang paling penting adalah sebetulnya untuk ini karena semakin lama tadi sudah saya sampaikan di Sanggau. Semakin lama ini akan semakin tinggi karena dampak global warming. Sedangkan ini nanti sampai kurang lebih bulan Februari. Nah, karena itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana antisipasi nanti kita supaya tidak ada korban. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk antisipasi tahun depan supaya tidak terjadi lagi, itu yang nanti saya akan komunikasi dengan DPR RI dan juga teman-teman dengan Kementerian PU. Terkait lintas sektoral, saya dari Komisi 5 menemani Ibu, sebetulnya Ibu ini kan mitranya Komisi 8. Tapi kan kerusakan akibat banjir ini lebih banyak kepada infrastruktur. Saya juga ditemani lengkap oleh dari Balai Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air. Jadi nanti semua kita terima masukan, apa yang mesti kita lakukan dalam konteks mengatasi banjir ini. Pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak banjir diminta terus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi. Sebab saat ini Pemprov Kalimantan Barat sudah menyuplai bantuan beras puluhan ton ke beberapa daerah terendam banjir. Dari Sekadau, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Sama seperti di beberapa kabupaten yang terdampak banjir di Kalimantan Barat, di Kabupaten Sekadau 10.000 jiwa terdampak banjir. Namun sayang, kebanyakan warga lebih memilih mengungsi ke rumah sanak saudaranya. Bencana banjir juga menghantam Kabupaten Sekadau. Banjir yang sudah terjadi selama 12 hari ini membuat warga harus mengungsi diakibatkan ketinggian air mencapai sepinggul orang dewasa. Menurut Bupati Sekadau, Aron, di Kabupaten Sekadau, sebanyak 10.000 jiwa warga terdampak tak ada satupun yang mau tinggal di posko pengungsian. Hal ini membuat penyaluran bantuan harus langsung dari rumah ke rumah menggunakan perahu motor sehingga memakan waktu lama. Kalau daerah yang terkena ini ada 6 kecamatan, ya 33 desa terdampak, ya kurang lebih 10.000 jiwa yang terdampak. Ya. Nah, kalau kita melihat banjir ini kan ya hampir tiap tahun ada banjir. Nah, ini antisipasi kita, ya kita sudah menghimbau kepada masyarakat ya untuk bersiap-siap ya jika banjir datang. Kemudian langkah-langkah kita juga menyiapkan posko pengungsian. Nah, tapi sampai saat ini belum ada yang mengungsi posko. Nah, mereka ini cenderung ke rumah warga-warga. Aron menambahkan, untuk saat ini di Kabupaten Sekadau tidak ada masyarakat yang mengungsi di posko pengungsian. Pemerintah kabupaten juga telah membuat aplikasi bencana yang memudahkan untuk menyalurkan bantuan. Dari Kabupaten Sekadau, Perlian Pasore, iNews melaporkan. Banjir yang merendam Kabupaten Sintang hampir 2 pekan ini menjadi kejadian terbesar yang pernah dialami warga Sintang selama ini. Meski demikian, banyak warga yang masih enggan untuk mengungsi. Saat ini ketinggian air di kota Sintang masih cukup tinggi. Namun hal ini tidak membuat warga mau pindah ke tenda pengungsian. Saat ini ada 9 kakak saja yang mau mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji juga meninjau langsung ke tenda pengungsian serta mengecek stok sembako bagi para pengungsi.
Sutarmiji berharap warga yang terdampak banjir bisa mengungsi di posko pengungsian. Pasalnya, sejauh ini hanya sedikit warga yang di tenda pengungsian. Sebagian memilih bertahan di rumah masing-masing walaupun rumahnya terendam. Cuma masalahnya masyarakat kita ini nggak mau mengungsi di tempat pengungsian yang sudah disiapkan sebagus apapun. Ya. Ini kan sangat representatif ya. Tapi tinggal kasurnya sebagainya ya udah. Tapi mereka nggak mau. Nah, makan juga siap di sini. Ya. Mereka kan nggak maunya tempat keluarganya gitu ya. Iya. Terus bagaimana kondisi rumah Ibu sekarang, Bu? Oh, sekarang semakin naik airnya. Nggak bisa lagi kami tinggal di sana. Kalau Ibu sendiri tinggal berapa orang di rumah? Di rumah, kalau saya sendiri sih banyak, kami satu keluarga. Ada cucu juga. Cucu saya tuh baru umur berapa hari tuh. Terus sampai Ibu ke tenda ini apa karena memang diarahkan dari petugas atau seperti apa, Bu? Iya, memang diarahkan dari petugas. Terus untuk makannya gimana, Bu, di sini, Bu? Di sini terjamin ada Ada semua. Iya. Makannya berapa kali, Bu? 3 kali. 3 kali. Iya. Terus untuk kesehatan bagaimana? Iya, Ada terdampak kesehatan? Ada yang sakit atau gimana? Ada Berapa orang, Bu? yang sakit. Saya termasuk saya sendiri juga masih sakit nih. Oh, sakit apa, Bu? Demam, sakit kepala, pokoknya kecapean lah itu. Capean. Saat ini warga yang mengungsi di tenda pengungsian mulai mengalami sakit seperti masuk angin, diare, pusing, dan lain sebagainya. Dari Kabupaten Sintang, Berlian Pasore iNews melaporkan. Banjir yang melanda ratusan desa di Kabupaten Melawi masih tinggi. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetap di iNews Kalimantan Barat.